Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ilham Ferdiansyah dengan NIM 112110829. Saya dari kelas MA 21C16 akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan dilengkapi dengan tata cara pembayaran. Mari kita simak videonya. Apa itu pajak bumi bangunan atau biasa disebut PBB? Mari kita simak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan. Pajak tersebut dikenakan atas tanah dan bangunan yang dimiliki sebagai hak dan manfaat yang diterima dari kepemilikan tersebut. Berikut contoh objek pajak bumi dan bangunan atau biasa disebut PBB, yaitu yang pertama ada objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. Dan yang kedua ada objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan, yaitu beserta rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan terakhir jalan tol. Sayangnya, namun tidak semua tanah dan bangunan yang ada menjadi objek dalam pajak bumi bangunan, melainkan ada beberapa objek yang tidak menjadi objek pajak tersebut. Apakah itu? Mari kita lihat. Yang pertama ada tanah dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan atau biasa ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, tanah dan bangunan yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau sejenisnya. Dan yang ketiga ada tanah dan bangunan yang merupakan hutan lindung atau hutan suaka alam. Selanjutnya ada tanah dan bangunan yang digunakan untuk perwakilan diplomatik. Dan yang terakhir ada tanah dan bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional. Nah, selanjutnya bagaimana cara hitung pajak bumi dan bangunan atau biasa disingkat PBB? Nah, berikut ini langkah dan cara menghitung pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, kita menghitung nilai jual objek pajak atau biasa disingkat NJOP. Untuk menghitung NJOP bumi dapat dilakukan dengan cara mengalihkan luas tanah dan nilai tanah, atau NJOP bumi sama dengan luas tanah kali nilai tanah. Dan yang kedua, sedangkan untuk menghitung NJOP bangunan dilakukan dengan menghitung luas bangunan dikali nilai bangunan, atau dengan penjabaran NJOP bangunan sama dengan luas bangunan kali nilai bangunan. Maka total nilai NJOP sama dengan NJOP bumi ditambah NJOP bangunan. Penentuan besarnya NJOP dilakukan oleh pemerintah. Yang selanjutnya, menghitung nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Setelah mengetahui NJOP bumi dan bangunan, maka sobat dapat menghitung NJOP TKP yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan Putusan Menteri Keuangan Nomor 201 Strip KMK titik 04/2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan, yaitu ditetapkannya setinggi-tingginya 12 juta untuk setiap wajib pajak. Cara pembayaran PBB offline dan online. Untuk melakukan pembayaran PBB saat ini sudah sangat fleksibel dan dapat dilakukan dengan berbagai macam pilihan
cara sesuai keinginan Anda. Mulai dari offline dengan mendatangi kantor pos, bank, mitra maupun secara kolektif dikumpulkan oleh perangkat desa. Ataupun dengan kecanggihan teknologi saat ini, Anda juga dapat melakukan pembayaran dengan cara online. Yang pertama, pembayaran PBB offline. Namun, jika Anda memilih untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan secara offline, Anda dapat memilih dua pilihan dengan pilihan sebagai berikut. Bank atau kantor pos dan giro tempat pembayaran yang tercantum pada SPPT. Wajib pajak perlu menunjukkan SPPT, PBB, dan sebagai bukti pembayarannya wajib pajak akan menerima surat tanda terima setoran atau disingkat STTS. Apabila SPPT tahunan belum diterima oleh wajib pajak, maka wajib pajak dapat menunjukkan SPPT tahunan sebelumnya. Dan selanjutnya ada petugas pemungut PBB kelurahan atau desa yang ditunjuk resmi jika wajib pajak membayar atau melunasi PBB melalui petugas pemungut sebagai bukti pembayaran akan diberikan tanda terima sementara. Selanjutnya oleh petugas pemungut dimasukkan dalam daftar penerimaan harian atau biasa disingkat DPH PBB dan disetorkan ke tempat pembayaran yang telah ditentukan. Setelah itu, petugas pemungut menyetorkan hasil penerimaan PBB dari wajib pajak ke bank atau KPG, tempat pembayaran yang ditunjuk. Sebagaimana tercantum dalam SPPT, _SKP, _STP, dengan menggunakan DPH dalam rangkap dengan ketentuan yang telah diberlakukan. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan cara online. Untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan bank seperti ATM, teller, fasilitas lain. Keuntungan pembayaran PBB melalui tempat pembayaran elektronik ini adalah: yang pertama, melayani pembayaran PBB atas objek pajak di seluruh Indonesia. Yang kedua, tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional bank untuk pembayaran PBB. Dan yang ketiga, terhindar dari antrian di bank pada saat pembayaran PBB. Adapun bank yang menyediakan fasilitas elektronik adalah: yang pertama, ATM dan konter atau biasa teller Bank DKI untuk objek pajak yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dan yang kedua, ATM dan konter teller Bank Jatim untuk objek pajak yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga, ATM dan konter atau teller Bank Bumi Putra untuk objek pajak di seluruh Indonesia. ATM dan konter teller Bank Bukopin, Bank Nusantara Parahyangan, Internet Banking, Fon Plus, ATM dan teller BNI untuk objek pajak di seluruh Indonesia. Internet Banking dan ATM BCA, dan yang terakhir Internet Banking, SMS Banking, Phone Banking, ATM Mandiri untuk objek pajak di seluruh Indonesia. Dengan tersedianya layanan online dapat memudahkan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara mandiri, yaitu dengan menggunakan ATM atau Internet Banking. Itulah penjelasan mengenai pajak bumi bangunan. Setelah mengetahui penjelasan dan cara pembayarannya yang mudah, jangan lupa untuk selalu membayar PBB tiap tahunnya. Dan jadilah warga Indonesia yang taat membayar pajak. Sekian.